hampir 1 tahun perjalanan COVID, meluluh lantakkan kehidupan dan sendi-sendi ekonomi, sosial, ya, kehidupan manusia. Sebenarnya kalau kita mengkaji tentang COVID, demi Allah, hai Bapak Ibu, orang-orang beriman tidak takut sedikit pun. Bagi orang beriman, syahid statusnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara syahid itu yang paling dirindukan oleh setiap orang beriman. Betul Pak? Kenapa? Orang syahid tidak akan ada urusan di alam kubur. Allahu Akbar. Orang syahid tidak ada urusan di alam kubur. Orang syahid paling pertama dipersilahkan masuk surga nanti. Masya Allah. Lalu apa yang ditakutkan? Orang syahid dipermudah, sangat-sangat mudah urusannya di hari kiamat. Dan setiap orang pasti mati. Enggak pun karena COVID, juga tetap mati. Jadwal masing-masing kita itu sudah ada. Tanggalnya sudah ada. Penyebabnya saja yang beda-beda. Dan tanggal itu tidak akan digeser oleh Allah, Pak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak akan sanggup mempercepat kematian dan mereka juga tidak akan sanggup menunda kematian. Lalu apa yang kita takutkan dari COVID? Oh, pakai masker. Oke, kita pakai. Oh, nanti jaga jarak. Oke, kita jaga jarak. Tapi demi Allah, haram takut dengan COVID. Setuju, Pak? Kita aja takut pada Allah. COVID itu ciptaan Allah kalau memang ada, ya. Yang mematikan kita bukan COVID, tetapi malaikat maut atas petugas Allah, malaikat maut atas perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perlu saya dudukkan. Jangan kayak orang musyrik pula, Pak. Seolah pengganti malaikat maut itu adalah COVID. Kita jalankanlah prokesnya, kita jalankanlah semua peraturan segala macamnya, tetapi kita tidak akan pernah punya keyakinan bahwa COVID-19 itulah yang akan mematikan dan merenggut nyawa kita. Kalau itu keyakinan kita bahwa COVID mematikan kita, musyrik kita, wahai Bapak Ibu. Ya, jadi kita dalam hal ini, saya disuruh berhenti sholat, sorry. Saya disuruh berhenti ke masjid, sorry. Saya tetap akan ke masjid. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, namun menjaga-jaga penting, menjaga-jaga wajib. Setuju ya Pak ya, Bu? Jangan berhenti. Energi terbesar umat di akhir zaman adalah salat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kamu teruslah minta tolong kepada Allah. Senjata kamu adalah mengandalkan sabar dan salat. Sementara salat terkuat itu adalah berjamaah. Musuh-musuh Islam ingin melemahkan kita dengan menjauhkan kita dari masjid, menjauhkan kita dari salat berjamaah. Ini yang mereka rencanakan, Pak. Maka kita jangan menari di balik genderangnya musuh. Saya tak setuju, kita orang-orang beriman tak setuju. Kita tetap salat, kita tetap berjamaah, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali kematian. Ya, tetap di masjid. Pakai masker, pakai. Cuci tangan di luar, cuci. Semprot, ya. Jaga jarak. Kita tidak akan pernah mau disuruh berhenti sholat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, baiklah, keadaan kita mungkin sampai di puncak. Puncak apa? Puncak kesusahan hidup di dunia. Kapan itu? 2021 ini startnya. Ya, puncak kesusahan. Kita akan mengalami kesusahan yang tumpang tindih, yang sangat padat dan banyak, Pak. Susah secara ekonomi, susah secara kehidupan, susah secara makan minum, susah secara bahan bakar, susah secara harga-harga barang-barang, susah diawali dengan kesusahan keuangan, ya. Dengan COVID ini kita akan menemukan hadis-hadis Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di akhir zaman, kata Rasulullah, saking sulitnya kehidupan umatku, uang menjadi tidak ada harganya. Kalaupun nanti Bapak ingin menyaksikan, Bapak ingat-ingatlah ceramah saya ini. Ibu, uang kertas kita
mau uang kertas rupiah, mau uang kertas yuan, mau uang kertas lira, mau uang kertas dolar ringgit Singapura, apa saja uang kertasnya menjadi tidak berharga pada saat itu, kata Rasulullah SAW. Harga-harga makanan pokok menjadi sangat mahal, sehingga seberapapun gaji orang terasa sangat kurang untuk menutupi kebutuhan utamanya. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai kepada tingkat, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, seorang tetangga yang dulu bersahabat dengan tetangganya, demi berebutan makanan, hanya demi sepotong roti, kalau bahasa Indonesianya hanya demi sesuap nasi, dia tega mendatangi tetangganya, berebutan sepotong roti itu, dan bahkan membunuh tetangganya demi sepotong roti saking laparnya. Buya, apakah akan sampai kita ke tingkat itu? Kalau hadisnya seperti itu, ya pasti sampai. Itu hadisnya untuk kapan itu, Buya? Akhir zaman. Mungkin setelah generasi kita kali. Tidak, saya katakan di generasi kita. Kapan itu bulannya? Kapan itu tahunnya? Tunjuk pemilik langit dan bumi, Allah yang maha tahu. Tetapi menurut tanda-tanda, urut-urut tanda-tanda akhir zamannya, di zaman kita ini, Pak. Sebab, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebab-sebab, faktor-faktor, asbab untuk terwujudnya, Rasulullah bersabda, di akhir zaman umatku yang wanita dibandingkan laki-laki, perbandingannya 1 berbanding 50. 1 laki-laki, 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki? Mereka banyak meninggal dunia. Kenapa mereka banyak meninggal dunia? Karena pertumpahan darah, karena peperangan yang tidak bisa dielakkan. Wanita pasti paling prioritas untuk dilindungi dan diselamatkan. Ada apa-apa, wanita disuruh mundur, sembunyi, dan laki-laki yang maju. Dan faktor-faktor menuju kepada pertumpahan darah itu adalah faktor ekonomi, faktor perbatasan negeri, faktor politik, faktor rebut rampas harta kekayaan milik negeri orang lain, sehingga banyak kaum lelaki yang meninggal dunia. Jadi memang kita dianjurkan untuk menganggap inilah ibadah terakhirku.